Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran tentang keberagaman budaya dan sosial. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana masyarakat di Indonesia dan dunia memiliki berbagai macam latar belakang budaya dan sosial, serta pentingnya memahami keberagaman ini. Oke adik-adik, jadi yang pertama kita akan membahas tentang definisi budaya. Budaya adalah keseluruhan nilai, norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang dianut oleh suatu kelompok. Contoh keberagaman budaya itu ada bahasa, seni, pakaian, makanan, upacara tradisional, dan agama. Di Indonesia memiliki lebih dari 300 etnis yang masing-masing memiliki kebudayaan unik. Misalnya, budaya Batak, Jawa, Sunda, dan Bali. Pentingnya keberagaman budaya yaitu untuk memperkaya kehidupan masyarakat dan menciptakan identitas nasional yang kuat. Selanjutnya yaitu definisi keberagaman sosial. Jadi, keberagaman sosial itu merujuk pada perbedaan-perbedaan dalam status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan gender di dalam suatu masyarakat. Contoh keberagaman sosial ini yaitu masyarakat terdiri dari berbagai lapisan ekonomi, yaitu ada kelas bawah, menengah, dan atas. Dan selanjutnya yaitu ada profesi petani, buruh, pengusaha, dokter, dan guru, serta latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dampak keberagaman sosial ini karena adanya perbedaan dalam kesempatan kerja, akses pendidikan, dan kesehatan. Namun, jika dikelola dengan baik, keberagaman ini bisa menciptakan keharmonisan sosial. Selanjutnya, pentingnya toleransi dan saling menghargai, di mana sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada baik dari segi budaya maupun sosial. Kita juga harus menghargai perbedaan pendapat, menghormati kebudayaan lain, dan berusaha untuk memahami perspektif orang lain. Jadi, contoh kasusnya itu bagaimana warga di berbagai daerah di Indonesia hidup berdampingan dengan suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda seperti di Yogyakarta yang dikenal sebagai kota yang multikultural. Adapun dampak positif dari keberagaman budaya dan sosial, yang pertama yaitu pengayaan kehidupan masyarakat, di mana beragamnya budaya membuat masyarakat memiliki lebih banyak variasi dalam musik, seni, kuliner, dan tradisi. Yang kedua, yaitu mendorong inovasi, di mana perbedaan sosial dan budaya dapat memunculkan ide-ide baru dan inovasi, karena orang-orang dengan latar belakang berbeda membawa perspektif yang berbeda. Dan yang ketiga, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, di mana dengan saling memahami dan menghargai keberagaman, kita dapat membangun persatuan yang kokoh, meski terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Setiap suku, bangsa umumnya menggunakan bahasa daerah setempat untuk berkomunikasi, karena ada ratusan bahasa daerah di Indonesia. Keragaman bahasa daerah yang dimiliki oleh masyarakat ini tidak akan menimbulkan masalah antar suku bangsa, karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Nah, jadi hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda satu sama yang lain. Hingga kini rumah adat masih terus dipertahankan, baik dari segi kegunaan, fungsi sosial, hingga fungsi budayanya. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam, yang dimana nama rumah adat setiap daerah pun berbeda.
Nah, berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama itu ada Rumah Panjang. Rumah Panjang ini berasal dari Kalimantan Barat. Nah, jadi Rumah Panjang ini memiliki ciri khas dari masyarakat Dayak yang tinggal di daerah Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan Rumah Panjang adalah gambaran sosial kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Rumah Panjang juga merupakan pusat kehidupan dari masyarakat Dayak. Saat ini, Rumah Panjang di Kalimantan Barat dapat dikatakan hampir punah karena jumlahnya yang sedikit. Pada tahun 1960, pemerintah menghancurkan beberapa rumah panjang karena dicurigai menganut paham komunis, di mana rumah panjang di daerah Kalimantan Barat ini identik dengan rumah panjang yang ada di Kalimantan Tengah. Hal tersebut dikarenakan letak geografi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang sangat berdekatan. Keduanya sama-sama dikenal dengan nama rumah Betang. Selanjutnya yaitu ada Rumah Gadang yang berasal dari Padang, di mana Rumah Gadang ini merupakan rumah adat dari suku Minangkabau. Jadi, dalam buku Rumah Gadang, Arsitektur Tradisional Minangkabau, dijelaskan bahwa arsitektur bangunan rumah gadang merupakan peninggalan tidak tertulis yang merupakan ciri dari kebesaran kebudayaan Minangkabau masa lalu. Selanjutnya yaitu pakaian adat, di mana banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia membuat negara kita memiliki beragam pakaian adat. Pakaian adat ini memiliki ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya itu ulas dari Sumatera Utara, paksian dari Bangka Belitung, dan kebaya kesatriaan dari Yogyakarta. Berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Yang pertama itu ada sapai dan sapak, yaitu dari Kalimantan Utara. Yang kedua yaitu ada pangsi dari Banten. Dan yang ketiga yaitu ada ulos dari Sumatera Utara. Adapun kesenian daerah di Indonesia ada bermacam-macam, mulai dari tari daerah, alat musik daerah, hingga lagu daerah. Contohnya itu tari piring dari Minangkabau dan tari kecak dari Bali. Contoh alat musik daerah di Indonesia antara lainnya itu angklung dari Jawa Barat, kolintang dari Sulawesi Utara, dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Contoh lagu daerah di Indonesia yaitu Kicir-Kicir dari DKI Jakarta, Bungo Jempo dari Aceh, dan Apuse dari Papua. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan kita tentang keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman ini bukan hanya tentang fakta kehidupan, tetapi juga kekayaan yang kita miliki. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih damai, adil, dan inklusif. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan budaya, suku, agama, dan status sosial dapat hidup berdampingan dengan penuh harmoni. Jadi, tugas kita adalah menjaga keberagaman ini dengan rasa saling menghormati, toleransi, dan kerjasama. Oke adik-adik, semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua akan pentingnya keberagaman. Ingat ya, perbedaan adalah kekuatan kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini, dan mari bersama-sama terus menjaga dan merayakan keberagaman yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.